Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan jawaban dari LKM 3. Oke. Sebelum ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yaitu itu ada saya sendiri yang pertama, Arya Purwito dengan NIM 242410103025, lalu Aditya Bayu Pratama dengan NIM 242410101033, lalu ada Zen Hamami Rashid Anam dengan NIM 242410103061, dan M Aditya Bintang Pramudia dengan NIM 242410103086. Lalu pada soal yang pertama itu ini terdapat matriks A dengan sebagai berikut. Lalu pertanyaannya disuruh untuk menuliskan vektor baris A. Ya, vektor barisnya itu ya ini 171, 233, lalu 533. Lalu kolom vektor kolom A ya ini 125, 733, lalu 133. Lalu berikan dua vektor menjadi anggota ruang baris A. Ya, ruang baris A ini contohnya baris 1, 171, baris 2, 233. Lalu berikan dua vektor menjadi anggota ruang kolom A, yaitu kolom 1, 125, kolom 2, 753. 733. Oke, lalu selanjutnya itu mencari null space dari matriks A. Oke, untuk mencarinya kita perlu menambahkan dulu kolom berapa nol yang di kanan sendiri ini. Lalu kita membagi baris pertama dengan 2. Membagi ini kan 2 ya, jadi kita mau menjadikannya satu utama ya, jadi kita tinggal membaginya dengan 2. Oke, bagi 2 sehingga ini 1, bagi 2 ini 2, bagi 6 ini 3, ya seterusnya itu. Lalu setelah itu kita akan menganimasi elemen di bawah baris utama, yaitu 1 ini pada kolom baris 2 dan baris 3 kolom 1 ini kita akan mengenalkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengurangi dengan baris kedua ini dikurangi dengan baris 1, lalu baris 3 ini dikurangi dengan baris 1. Oke, sehingga hasilnya akan seperti ini. Lalu kita juga akan ini mengubah mencari atau yang menyederhanakan menjadi satu utama di baris kedua. Ya, ini caranya itu yaitu dengan gimana ya? Oh ya, ini kan udah ada ya, udah satu, jadi nggak perlu di apa-apain, ya udah digini aja. Lalu setelahnya hmm, ini mengeliminasi elemen di atas dan di bawah pivot kedua. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kan 2 min 1 ini kan belum. Ya, jadi kita akan mengenalkan. Caranya adalah dengan baris ke-1 itu dikurangi dengan 2 kali baris 2, lalu baris ketiga itu ditambah baris kedua, sehingga hasilnya dari ini. Ya. Lalu akan ada ini persamaan yang dihasilkan. Ya, seperti ini. Lalu berikut adalah dua vektor yang menjadi anggota null space A. Contoh dua vektor yang menjadi anggota null space A adalah ini 9310, lalu min 2 min 1 0 1. Lalu soal selanjutnya adalah mencari eselon baris dari matriks A. Matriks A nya itu seperti ini. Dan pertama adalah kita akan ini menginginkan ini ada 0 0 gini. Yang pertama itu kita akan ini akan menjadi sebuah seperti ini. Atau kita ini kan udah ada satu ya, satu utama pada baris 1, lalu kita ingin mengenalkan bagian bawahnya, ya itu caranya adalah dengan baris kedua itu dikurangi baris ke 1, lalu baris ketiga itu dikurangi 2 kali baris 1, lalu baris 4 ditambah baris 1, terus baris 5 dikurangi baris 1. Ya, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan lagi baris 2 dikali setengah, maka hasilnya ini. Ya, barisnya ada ini agar menjadikan atau mencari atau yaitu satu utama dari baris kedua. Ya, lalu ini untuk mengenalkan bagian atas atau bawahnya. Oh, ini kan bawahnya doang yang satu, ini satu ya. Yaitu dengan cara baris 3 itu dikurangi baris 2, lalu baris 5 dikurangi baris 2. Oke. Lalu setelah itu kita ini sih mencari satu utama dari baris ketiga. Ya, itu caranya dengan baris 3 itu dikali min 2 per 3. Ya, seperti ini. Lalu akan ini
menghapus bawahnya ini yaitu dengan cara baris 4 dikurangi 2 kali baris 3, lalu baris 5 dikurangi setengah kali baris 3. Nah, sehingga echelon baris A itu adalah ini, berupa matriks ini. Oke. Lalu kita menentukan rank A. Pada hasil pencarian echelon baris A terdapat 3 baris yang tidak nol. Maka rank A adalah 3 ya. Ini kan 3 barisnya. Nah, ini 1 lah. Ini kan 0, 0 semua. Jadi enggak. Nah, lalu temukan dimensi A. Nah, ini kan jumlah barisnya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah kolomnya 3, 1, 2, 3 ya. Halo, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan koordinat pada basis non standar darilah vektor B. Nah, di sini itu ada sebuah eh, variabel. Lalu di sini untuk mencari koordinat pada basis non standarnya, saya mengekspresikan vektornya sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Nah, lalu setelah itu saya menyederhanakan kombinasi linear, lalu dijumlahkan menjadi minus 8, min 7, dan 5. Dan selanjutnya, soal nomor 2, kurang lebih masih sama caranya. Di sini saya mengekspresikan terlebih dahulu, lalu menyederhanakan kombinasi linear, lalu dijumlahkan. Nah, itu hasilnya akan 8, 9, 19. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan koordinat pada basis ortogonal. Di sini ada 2 soal sama seperti tadi, yaitu caranya sendiri. Yang pertama, saya memeriksa ortogonalitasnya basis dari BB-nya ini. Nah, lalu saya sederhanakan dan dijumlahkan, lalu menghasilkan 2, 1, min 3. Lalu yang selanjutnya, soal kedua, di sini saya meluaskan agar ya terlihat lebih jelas. Lalu di sini saya rubah menjadi matriks, lalu dijumlahkan menjadi 1, 2,6, min 0,06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Mami Rasminanam dengan NIM akhir 3061. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saya, di mana saya akan menjelaskan tentang ruang hasil kali dalam. Di mana di sini sudah terdapat beberapa soal, di mana di sini misal U sama dengan U1 dan U2, dan V sama dengan V1 dan V2 merupakan vektor-vektor pada R pangkat 2. Di mana di sini terdapat sebuah rumus di ruang hasil kali dalam dari vektor U dan V sama dengan 2U1 V1 ditambah 3U1 V1. Pertama adalah hitung ruang hasil kali dalam dari vektor A dan vektor B dengan A sama dengan 1 dan 2, B sama dengan 4 dan 6. Di sini kita mencari terlebih dahulu di mana U1 U2-nya dan V1 V2-nya. Di mana di sini kita mengibaratkan vektor A sebagai U dan vektor B sebagai V. Di mana U1 dan U2 dari vektor A ini adalah 1 dan 2. Kemudian V1 dan V2 dari B ini adalah 4 dan 6. Hasilnya bisa kita substitusikan ke dalam ruang hasil kali dalam dari vektor A dan vektor B, di mana kita menjumlahkan dari rumus yang tadi, kita substitusikan ke dalam sini U1 U2 dan V1 dan V2. Di mana di sini 2 dikali 1 dikali 4 ditambah ini V-nya 3 dikali 2 dikali 6, kemudian sama dengan 8 ditambah 36 sama dengan 44. Untuk yang kedua sama seperti yang pertama, di sini kita mencari U1 U2 dan V1 dan V2-nya terlebih dahulu. Di mana di dalam vektor A 3 dan 1, di dalam vektor B 2 dan 3. Hasilnya ketika kita substitusikan di rumus yang tadi, nanti akan menghasilkan ruang hasil kali dalam dari vektor A dan vektor B sama dengan
2 dikali 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 dikali 3 sama dengan 12 hasil dari vektor A, kemudian ditambah 9 hasil dari vektor B, dan hasilnya adalah 21. Kemudian yang ketiga adalah buktikan bahwa ruang hasil kali dalam dari vektor U dan vektor V sama dengan 2U1 V1 ditambah 3U1 V1 memenuhi 4 aksioma hasil kali ruang dalam. Jadi di sini kita membuktikannya dengan 4 cara. Yang pertama adalah dengan memvalidasi positif definitnya. Untuk pertama kita mengambilkan vektor sembarang vektor U, di mana di dalam vektor ini di dalam ruang hasil kali dalam ini terdapat dua U, yaitu U1 dan U2. Kemudian kita hitung dengan kita substitusikan di ruang hasil kali dalam dari vektor U dan vektor U sama dengan 2U1 dikali U1 ditambah 3U1 dikali U1 atau U1 kuadrat sama dengan 5U1 kuadrat. Karena U1 kuadrat ini selalu non-negatif, maka bisa disimpulkan juga bahwa 5U1 kuadrat ini juga selalu non-negatif. Maka ruang hasil kali dalam dari U dan U sama dengan 0 hanya jika U1 sama dengan 0, yang berarti U sama dengan 0 dan 0 di setiap vektornya. Kemudian yang kedua adalah kita memvalidasi bahwa ruang hasil kali dalam tersebut adalah simetri. Yang pertama kita seperti tadi mengambil vektor sembarang U sama dengan U1 dan U2 dan V sama dengan V1 dan V2. Kemudian kita menghitung masing-masing dari ruang hasil kali dalam dari U dan V dan juga V dan U. Dimana ketika kita hitung, ini akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 2U1V1 ditambah 3U1V1, hasilnya sama dengan 2V1U1 ditambah 3V1 dan U1. Berarti dapat disimpulkan bahwa ruang hasil kali dalam dari vektor U dan vektor V sama dengan ruang hasil kali dalam dari vektor V dan vektor U. Kemudian adalah linearitas pada komponen pertama, di mana kita awalnya mengambil vektor sembarang, ada 3 vektor yaitu U dan V dan W, serta dengan 2 skalar yaitu A dan B. Kemudian kita menghitung dengan cara ruang hasil kali dalam dari skalar A, vektor U ditambah skalar B, vektor V, dan juga vektor W. Dan skalar A, ruang hasil kali dalam vektor U dan vektor W, ditambah skalar B, ruang hasil kali dalam vektor V dan vektor W. Nah, dari hasil penghitungan ini bisa disimpulkan bahwa ruang hasil kali dalam tersebut linearitas pada komponen pertama. Kemudian yang terakhir adalah konjugat simetri. Karena kita bekerja dengan bilangan real, konjugat dari suatu bilangan sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi aksioma ini sudah terpenuhi secara otomatis. Kemudian di sini ada soal lagi dari ruang hasil kali dalam, di mana di sini di vektor A ada 1 dan 2, di vektor B X dan Y-nya adalah 4 dan 6. Di sini kita disuruh mencari norma atau panjang dari vektor A, vektor B, kemudian panjang dari selisih A dan B. Kemudian dalam penyelesaiannya sendiri, di sini rumusnya sendiri adalah kita menggunakan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana di vektor A tadi X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2. Kemudian kita substitusikan di sini menjadi akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 1 ditambah 4 menjadi akar 5. Jadi panjang dari vektor A adalah akar 5. Kemudian berikutnya adalah panjang dari vektor B. Seperti kita mencari panjang dari vektor A tadi, rumusnya yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana X dan Y dari vektor B adalah 4 dan 6. Kemudian kita substitusikan akar 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat
sama dengan akar 16 ditambah 36. Hasilnya adalah akar 52. Kemudian selanjutnya kita mencari panjang dari vektor A selisih vektor B. Di mana di sini kita menghitung dulu vektor selisih A dan B. Di mana di X dari vektor A dikurangi X dari vektor B dan Y vektor A dikurangi Y vektor B. Maka di sini akan menjadi 1 di min 4, 2 di min 6 sama dengan minus 3, minus 4. Kemudian baru kita hitung panjang vektornya seperti rumus yang tadi, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana di sini menjadi akar minus 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat menjadi akar 9 ditambah 6 menjadi akar 25 dan hasilnya adalah 5. Kemudian di sini dilanjut dengan ada soal dengan memeriksa apakah set di bawah merupakan ortogonal. Jadi ortogonal adalah pasangan dari dua vektor yang saling tegak lurus, di mana nilai dari pasangan tersebut adalah bernilai 0. Kemudian di sini di soal di set S1-nya bisa kita jawab. Di sini ada 3 vektor di set S1, ada U, V, dan W. Di S2 juga ada 3 vektor. Kemudian kita jawab di mana di dalam vektor U di S1 bernilai U1-nya 1, U2-nya min 1, U3-nya 0. Kemudian di vektor V, V1-nya 1, V2-nya 1, dan V3-nya 0. Kemudian di vektor W, W1-nya 0, W2-nya 0, W3-nya 0. Kemudian kita akan menghitung hasil kali dari setiap pasangan vektor tersebut. Caranya adalah dengan menjumlahkan perkalian dari setiap pasangan vektornya. Di mana di sini ada U kali V. Di sini kita mengalihkan pasangannya terlebih dahulu 1 dengan 1 ditambah minus 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0, maka akan menghasilkan 0. Begitupun juga dengan seterusnya. Kemudian jadi kesimpulan, berhubung di sini nilai dari setiap pasangan vektor adalah 0, dapat disimpulkan kalau set S1 ini adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Kemudian di S2, di vektor U-nya, U1-nya 1, U2-nya 0, dan U3-nya minus 1. Kemudian di vektor V, V1-nya 1, V2-nya akar 2, V3-nya 1. Kemudian di vektor W, W1-nya 1, W2-nya minus akar 2, W3-nya 1. Kemudian kita akan mengalihkan dot setiap pasangan vektor untuk memastikan apakah benar vektor-vektor tersebut ortogonal. Seperti yang S1 tadi, kita memasangkan setiap vektornya terlebih dahulu, di mana di sini U dan V 1 kali 1, 0 kali akar 2 ditambah minus 1 dikali 1. Begitupun juga dengan berikutnya, dan di sini menghasilkan nilai 0 di setiap pasangan vektornya. Maka dapat disimpulkan set S2 ini juga ortogonal. Kemudian di sini sudah ada 2 soal, ada set S1 dan set S2. Kemudian kita lanjut, suatu set bisa dikatakan ortonormal jika memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama adalah ortogonalitas, di mana setiap pasangan vektor dalam set harus tegak lurus, yaitu bisa diibaratkan dengan ruang kali himpunan antara U dan V sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah normalisasi. Normalisasi adalah sebuah panjang setiap vektor, di mana panjang tersebut harus sama dengan 1. Untuk langkah pengerjaannya sendiri adalah kita memeriksa norma terlebih dahulu, di mana di sini ada rumus untuk memeriksa norma atau panjang di setiap
di setiap vektor, yaitu ada pemisalan di sini di dalam panjang vektor f sama dengan akar f1 kuadrat ditambah f2 kuadrat ditambah f3 kuadrat. Kemudian kita melanjutkan untuk memeriksa ortogonalitas. Jadi di sini di dalam ruang kali dalam dari vektor U dan V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 dan V3. Di setiap pasangannya akan dijumlahkan. Kemudian di sini di soal yang pertama tadi di sini ditampilkan adalah vektor-vektor pada S1. Jadi di sini ada V1, V2 dan V3. Kemudian di sini kita memecahnya terlebih dahulu. Kemudian kita memeriksa panjang pada setiap vektor. Di mana di sini di dalam ruang kali himpunan dari setiap pasangan dari vektor-vektor tersebut akan dijumlahkan. Jadi di sini di mana mendapatkan hasil 3/5 dikali 0 dijumlahkan 0 kali 1 dijumlahkan 4/5 dikali 0 dan berikutnya dan seperti itu untuk selanjutnya juga. Kemudian kita memeriksa ortogonalitas atau kita melakukan pengecekan setiap pasangan vektor harus tegak lurus atau nilai dari ruang kali dalamnya sama dengan 0. Di mana di sini kita melakukan penjumlahan di setiap pasangannya. Di sini didapatkan V1, V2, V1, V3, V2 dan V3. Di mana di setiap vektornya mendapatkan pasangannya masing-masing. Di dalam ruang kali himpunan dari V1 dan V2 di sini ada hitungan di mana 3/11 dikali 1/6 ditambah 1/11 dikali 2/6 ditambah 1/11 dikali 1/6. Kemudian berikutnya juga terdapat perhitungan dari masing-masing pasangan vektornya. Kemudian kita lanjut dengan set S2, di mana di sini kita memisahkan dulu di setiap vektornya V1, V2 dan V3. Kemudian seperti tadi kita mencari norma atau panjang dari vektor terlebih dahulu, di mana di sini terdapat norma V1, V2 dan V3 atau hitungan untuk mencari mengecek panjang dari V1, V2 dan V3. Di sini di mana seperti rumusnya tadi kita melakukan hitungan dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Di mana di sini di dalam V1 ada dari akar dari 3/5 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 4/5 kuadrat. Kemudian di V2 ada akar dari 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Begitupun juga dengan pengecekan pada V3, di mana di sini ada akar dari min 3/5 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 4/5 kuadrat. Kemudian berikutnya kita melakukan pemeriksaan pada ortogonalitas. Seperti tadi kita melakukan penjumlahan di dalam setiap pasangan vektornya. Di mana di sini juga sama seperti tadi terdapat pasangan V1, V2, V1, V3 dan V2 dan V3. Untuk penjumlahan dari set S2 untuk mencari ortogonalitas di sini terdapat di dalam ruang kali himpunan V1 dan V2, di mana 3/5 dikali 0 ditambah 0 kali 1 ditambah 4/5 kali 0. Kemudian yang kedua ada pasangan V1 dan V3 di dalam ruang kali dalam yang menghasilkan penjumlahan 3/5 dikali 3/5 ditambah 0 kali 0 ditambah 4/5 dikali 4/5. Kemudian yang ketiga ada V2 dan V3 di mana ada 0 dikali 3/5 ditambah 1 kali 0
ditambah 0 dikali 4/5. Kemudian di sini kita melakukan sebuah validasi. Kita bisa mengetahui bahwa panjang atau norma dari set S1 adalah semuanya bernilai 1, baik dari V1, V2, dan V3. Kemudian dari ortogonalitasnya juga didapatkan hasil setiap pasangannya menghasilkan nilai 0. Kemudian kesimpulan dari set S1 adalah bersifat ortonormal, karena semua panjang dari setiap vektornya sama dengan 1, dan setiap pasangan vektor ortogonalnya bernilai 0. Kemudian untuk set S2 di sini kita juga melakukan validasi. Di sini di dalam norma atau panjang dari vektor-vektor set S2 adalah semuanya bernilai 1. Ini memenuhi sifat dari normalisasi, tetapi di dalam validasi di yang ortogonalitas di sini ada pasangan yang bukan 0, yaitu di dalam V1 dan V3, di mana bernilai 0,28. Kesimpulannya di set S2 tidak bernilai ortonormal karena di pasangan V1 dan V3 ini bukan ortogonal atau bukan 0. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ditya Utama dengan NIM 242410103043. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini kita memiliki sebuah set V aksen sama dengan 3/5, 0, 4/5, 010, min 3/5, 0, 4/5. Untuk soal yang pertama, kita memiliki basis VB sama dengan 2, 1, min 3. Kita diminta untuk mencari perubahan basis yaitu VB aksen. Nah, kita dapat mencari VB aksen itu dengan rumus VB aksen sama dengan P aksen VB, di mana P aksen adalah matriks transisi. Maka dari itu kita perlu mencari matriks transisinya. Matriks P ini didapat dari set yang sudah disediakan. Caranya kita rubah baris menjadi kolom. Contohnya yang baris pertama 3/5, 0, min 3/5. Ini pada matriks transisi dia menjadi kolomnya 3/5, 0, min 3/5, dan seterusnya. Lalu ketika kita sudah memiliki matriks transisi, kita masukkan kepada rumusnya, yaitu VB aksen sama dengan P aksen dikali VB. Kita masukkan, lalu kita kalikan perkalian matriks ya, baris dikali kolom. Contohnya pada baris pertama 3/5 dikali 2, 2 kali 3/5, lalu ditambah 0 dikali 1, ditambah 4 dikali min 3/5. Pada baris selanjutnya seperti itu juga, 0 kali 2, 1 kali 1, 0 kali min 3, dan seterusnya, di mana kita mendapatkan VB aksen itu sama dengan min 6/5, 1, min 18/5. Atau kita bisa sederhanakan menjadi min 1/2, 1, dan min 3,5. Untuk soal yang kedua, kita diminta untuk mencari VB atau basis dari basis yang sudah dirubah. Jadi basis VB aksen itu sama dengan 4, 4, 3. Kita diminta untuk mencari VB-nya. Nah, rumus dari VB itu bisa didapat dengan mengalihkan matriksnya dengan VB aksen atau basis yang telah dirubah. Kita tadi sudah memiliki matriksnya, tinggal kita masukkan dan kalikan dengan VB aksennya. Sehingga didapatkan seperti ini, dikalikan matriks T seperti tadi, 3/5 dikali 4, 0 kali 4, min 3/5 dikali 3, lalu yang selanjutnya 0 kali 4, 1 kali 4, 0 kali 3, lalu juga 4/5 dikali 4, ditambah 0 dikali 4, lalu ditambah 4 dikali 3/5. Sehingga kita dapatkan VB itu 3/5, 428/5, atau kita bisa jadikan bilangan desimal, yaitu 0,645. Lanjut ke soal selanjutnya.